Jam 10 malam lebih. Saat itu aku sedang asik menunggu giliran bermain PS3. Aku yang masih duduk di bangku SMP, tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pria remaja yang lebih dewasa dariku. Sebut saja namanya Roy. Salah satu dari mereka yang kukenal sebagai anak dari pemilik tempat biasa aku bermain PS. Dengan sedikit basa-basi, dia duduk di sampingku, sambil meminta tolong agar aku mengantarkannya dan temannya ke salah satu rumah temannya untuk menginap. Ia meminta aku mengantarkannya menggunakan motor orang tuanya, dikarenakan aku yang tidak memiliki motor. Cukup lama aku berpikir untuk mengambil keputusan tersebut, karena aku tahu jalan yang akan kulewati bukan jalan yang ramai dengan penduduk, namun jalan yang dikelilingi oleh pohon-pohon dan beberapa jurang pendek. Mungkin untuk keberangkatan tidak akan masalah, namun bagaimana saat aku pulang nanti? Aku akan duduk memegang stang motor sendirian dengan kursi jok yang sudah pasti akan kosong. Sudah kubayangkan bagaimana jika di tengah perjalanan pulang nanti ada sosok misterius yang ingin menumpang kepadaku. Namun sial, lagi-lagi kata solidaritas kepada kawan membuatku harus menuruti perintah mereka. Singkat cerita, akhirnya kita akan segera berangkat. Aku langsung saja mengendarai motor Matic berwarna hijau dengan gaya bonceng 3. Alhamdulillah perjalanan lancar, selamat sampai tujuan. Kepalan tanganku terasa pegal, namun tak ada sedikit pun niatku untuk turun dari motor setelah sampai di tujuan. Mengingat perjalanan pulang yang akan kutempuh cukup menyeramkan. Hanya sedikit basa-basi perpisahan dan langsung saja kuputar balikan sepeda motor. Lalu kutarik pedal gas dengan kecepatan standar. Dan inilah awal cerita seram atas kebodohanku mengambil keputusan mengiyakan ajakan mereka. Sunyi. Hanya suara mesin motor yang kudengar. Sedikit kabut tipis menyempurnakan gelapnya malam ini. Perlahan-lahan kukencangkan kecepatan motor. Yang kuharapkan akan ada pengendara lain yang melintas. Namun sayang, tak ada satupun kendaraan yang menemani perjalananku malam ini. Saat sedang asik menikmati rasa takut, sayup-sayup terdengar suara batuk. Sekejap pundakku merinding dengan hebat. Ku tengok kanan dan kiri, hanya ada pohon dan jurang-jurang pendek. Tak ingin berpikir aneh-aneh, ku terus telusuri perjalanan dengan pandangan lurus ke depan. Namun sayang, motor yang awalnya berjalan dengan lancar, tiba-tiba berhenti dengan mendadak. Beberapa kali ku coba untuk menghidupkan kembali, namun naas, motor tak mau menyala. Aku yang tak mengerti masalah mesin akhirnya merasa kebingungan. Dan sayang, saat itu aku belum memiliki handphone, sehingga tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Setelah beberapa saat termenung, akhirnya aku putuskan untuk mendorong motor ini ke arah jalan pulang. Tak jauh dari tempatku mendorong sepeda motor, kulihat ada seorang nenek-nenek yang membungkukkan badannya berjalan ke arahku. Pikiranku pun berkecambuk memikirkan sosok yang kulihat ini manusia atau bukan. Karena jika manusia,
Untuk apa dia berjalan malam-malam seperti ini di tempat yang jauh dari pemukiman warga, yang hanya dikelilingi pohon-pohon dan perkebunan teh? Tanpa aku sadari, hampir berpapasan dengan dia. Tanpa aku sadari, aku hampir berpapasan dengan dia. Dia yang dari tadi menundukkan kepalanya, tiba-tiba memutarkan kepalanya ke arahku, sambil tertawa kecil dan mata yang seperti terbalik. Sontak kakiku pun bergetar. Peganganku pada setang motor terasa melemas. Namun segera aku beristighfar. Tak ingin aku pingsan di tengah perkebunan teh yang dipenuhi pepohonan. Segera aku dorong menjauh motor dari sosok nenek-nenek tersebut. Namun semakin aku menjauh, semakin terdengar begitu kencang tawa dari sosok nenek tersebut. Namun syukurlah, sedikit demi sedikit suara tawa itu pun mulai menghilang. Aku yang merasa sangat lelah akhirnya memutuskan untuk duduk di atas motor. Ku coba menghidupkan kembali motor tersebut dan alhamdulillah ternyata motor hidup kembali. Tak ingin berlama-lama, langsung aku melanjutkan perjalanan dengan kencang. Bodoh, polos, tolol, dan goblok. Itulah aku saat malam itu. Bukan beristighfar dan meminta perlindungan, aku malah berteriak-teriak menantang. Tujuannya agar aku merasa tidak takut. Namun salah, kebodohanku itu malah mengundang mereka yang tak terlihat. Antara sadar dan tak sadar, entah kenapa aku merasa dari tadi aku hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kulirik jam di tanganku, aneh. Ku yakin sebelum aku berangkat, jam yang kupakai ini masih hidup. Namun saat aku melamun melihat jarum jam, aku terkejut. Tiba-tiba seperti ada yang menepak pundakku. Kulirik ke arah belakang, ternyata kosong. Mungkin hanya perasaanku. Namun sekali lagi, dan kali ini bukan sebuah tepukan yang kurasakan, melainkan seperti sebuah tangan yang sedang memegang pundakku. Tak ada sedikit pun niat untuk ku melihat ke belakang, karena aku yakin ini bukan tangan manusia. Mana mungkin tangan manusia bisa ada di pundakku di saat aku sedang melajukan motor dengan cepat dan aku sendirian. Cukup lama tangan itu menempel hingga sudut mataku pun melihat. Tangan yang sepertinya berukuran tidak normal. Seperti dua tangan orang dewasa. Hitam dan dipenuhi bulu-bulu berukuran besar. Serentak tercium bau busuk yang menyengat dan suara erangan dari belakang pundakku. Ingin menangis rasanya, hingga tak terasa air mata pun menetes. Namun kuberanikan berucap dalam hati, "Tolong jangan mengganggu, maaf bila aku punya salah." Berkali-kali aku berucap seperti itu dalam hati. Sampai akhirnya tangan itu pun serasa menghilang. Syukurlah aku sedikit lega. Apakah teror ini berakhir? Tidak. Saat aku fokuskan pandanganku ke jalan, tiba-tiba seekor kucing hitam melintas tepat di depanku. Sedikit saja aku telat menekan rem, pasti ia akan tertabrak. Namun untunglah semua masih bisa aku hindarkan. Namun cacian dan kata-kata kotor kembali aku lontarkan kepada kucing tersebut.
Kulanjutkan perjalanan dan akhirnya aku menemukan sebuah belokan. Sedikit senyuman yang kulontarkan karena aku yakin kali ini aku takkan berputar-putar di tempat yang sama seperti tadi. Namun naas, jalan yang harusnya hanya satu jalur, mengapa kini bercabang menjadi 3 jalur? Harusnya di titik ini aku sadar dan berhenti. Namun bodoh, dengan kecepatan tinggi kupilih jalur yang berada di sisi kanan. Entah apa yang terjadi, badanku ambruk, aku terbentur dan terguling-guling. Pandanganku sedikit buram, namun kupaksakan untuk tetap berdiri. Aneh dalam kebingungan dan menahan rasa sakit, aku melihat motor yang kupakai berada di solokan. Lalu jalur 3 tadi mendadak menghilang. Jalur kanan yang kuambil ternyata solokan, dan jalur kiri ternyata adalah sebuah jurang. Aku tersentak melamuni apa yang sebenarnya terjadi. Andai aku memilih jalur yang kiri, mungkin aku akan terjun ke dalam jurang. Cahaya lampu motor pun terlihat dari kejauhan. Syukurlah seorang pengemudi pria berusia sekitar 40 tahun berhenti di depanku. Tak banyak bertanya, ia langsung membantuku mengangkat motor yang ada di solokan. Setelah motor terangkat, aku pun melihat ke arah pria tersebut dengan maksud ingin mengucapkan terima kasih. Namun sungguh tak disangka, pria yang membantuku itu tiba-tiba berubah menjadi sosok nenek-nenek yang menemuiku di jalan tadi. Aku terdiam mematung. Mulutku tergagap-gagap. Sosok nenek-nenek itu tertawa dan berkata, "Jaga ucapan dan sopan santunmu. Kalau tidak, aku ingin ikut." Akhirnya aku pun tak kuat lagi, dan aku pun pingsan. Namun tak lama aku pun terbangun. Aku terbangun oleh suara azan subuh. Aku segera bergegas pulang, namun sebelum itu aku berdoa dalam hati memohon perlindungan agar tak ada lagi gangguan yang mengikutiku sampai di rumah. Dan syukurlah aku selamat sampai tujuan.